apakah sudah sedemikian mendesak sehingga harus tahun ini rumah penduduk dibongkar? Wah, kembali tadi ya, saya kira kalau untuk soal pembongkaran nampaknya perlu perlu baseline mapping yang betul-betul Ya. di atas sempadan sungai tadi. Kita kan sekarang belum punya data dasar berapa tanah-tanah di sempadan sungai itu yang sudah bersertifikat, bangunannya berapa yang sudah ada IMB, siapa yang sudah punya hak atas tanah. Dan tadi Bang Hotman, saya termasuk orang yang jangan kita melupakan sejarah bahwa proses terbitnya sertifikat itu ada proses panjangnya. Benar. Dan ada pertimbangan-pertimbangan tadi di situ. Nah, saya minta misalnya mari kita cek berita acara BAP di Panitia A. Bagaimana sejarah agraria kok bisa di atas sempadan itu di atas tanah. Dari teknis seperti itu, tolong dijawab ini karena kesimpulan terakhir, sudah waktunya nggak untuk dibongkar tahun ini rumah-rumah di sempadan sungai? Kalau untuk pembongkaran tahun ini saya kira tidak mungkin karena Terima kita kasih. realistis. Pak DPR, Pak Rifki, bagaimana pandangan Bapak? Apakah sudah waktunya atau perlu kajian atau jangan gara-gara ambisi seorang gubernur agar terkenal? Saya yakin gubernur ini teman saya. Periode lalu saya bareng-bareng di DPR. Dia punya interest publik yang sangat kuat. Sepanjang itu untuk interest publik dan dia taat pada prosedur peraturan perundang-undangan, lakukan aja. Silahkan. Tapi dengan situasi sekarang sudah waktunya nggak dilakukan, itu pertanyaannya. Nggak ada masalah. Silahkan dia lakukan, tapi dia kan harus tahu konsekuensi satu kebijakan. Ya, salah satunya adalah dia harus mengeluarkan budget yang cukup harus besar. Siap uang ganti rugi. Betul. Dan kadangkala soal harkat kemanusiaan tidak selesai dengan uang. Benar. Dia juga harus siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan dan debat hukum. Demo. Tapi seorang pejabat memang harus berani mengambil risiko dan sepanjang risikonya terukur, silakan. Pak Yayat, sudah waktunya nggak dengan segala kompleks begini, banjir di mana-mana, sudah waktunya nggak rumah penduduk sertifikatnya dibatalkan, diusir, anak beranak udah di situ? Saat sekarang sebaiknya ditunda dulu. Sampai kapan? Pertama begini, mereka yang jadi korban banjir itu memerlukan pemulihan. Artinya mereka sekarang mengalami trauma. Untuk memulihkan ekonominya sudah berat, mengalami kerugian. Pertanyaannya sekarang aja, angka kerugian itu total katanya hampir mencapai 3 triliun. Ada nggak kompensasi yang diberikan? Sementara tidak ada kompensasi, kalau mereka harus digusur, itu kan berarti sepertinya lepas tanggung jawab atas kesalahannya itu. Nah, yang kedua, saya fokus pada sertifikat tadi bukti. Kasus ini bukan hanya pada persoalan di bantaran sungai. Selama proses sertifikat itu diakui secara hukum dan tidak ada ganti rugi misalnya, kita menemukan jalan tol aja pernah ditutup oleh ahli waris yang merasa belum mendapatkan ganti rugi. Ini kan menunjukkan bahwa selama ada bukti hukum kepemilikan dan tidak ada penggantian, no way. Harus diselesaikan dulu. Dan jadi, itu pasti jangka panjang karena ternyata sudah banyak yang punya sertifikat di bantaran sungai. Dan proses pengadilan pun cukup panjang. Kalau selama ada gugatan, sulit dieksekusi.